Halo pripun kabare pemirsa, berjumpa kembali dalam Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini bersama saya Uki Abdul dan kali ini saya sudah berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Blora. Dan saya sekarang sudah berada di alun-alun Blora. Dan dalam episode kali ini kita akan mengenal sosok seorang anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3. Seperti apa profil lengkap dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3? Berikut informasi selengkapnya. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia, beribukotakan Semarang. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.548 km persegi atau 28,94% luas wilayah Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk tahun 2015 sebanyak 35.557.249 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata setiap tahunnya mencapai 0,67% dan 47% diantaranya merupakan angkatan kerja. Pertanian menjadi sumber perekonomian utama di Provinsi Jawa Tengah, di mana mata pencaharian ini digeluti hampir dari separuh angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah Provinsi Jawa Tengah, terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Grobogan, Blora merupakan penghasil kayu jati terbesar di Indonesia. Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 yang terdiri dari Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati dengan alokasi 9 kursi. Dan berikut ini adalah daftar anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 sebagai berikut. Pertama, Doni Imam Priambodo dari Partai Nasional Demokrat. Kedua, Imam Suroso dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Firman Subagio dari Partai Golongan Karya. 4. Sri Wulan dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 5. Arvin Hakim Toha dari Partai Kebangkitan Bangsa. 6. Joko Ujianto dari Partai Demokrat. 7. Evita Nursanti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 8. M. Arwani Tomafi dari Partai Persatuan Pembangunan. 9. Sutriyono dari Partai Keadilan Sejahtera. Pemirsa, tadi Anda sudah menyaksikan informasi Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3. Saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan akan mengikuti kegiatan dari anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi Partai Nasional Demokrat, Bapak Doni Imam Priambodo. Seperti apa kegiatan Bapak Doni Imam Priambodo dan juga konstituennya? Saksikan terus bersama saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Lokasi pertama yang saya kunjungi bersama dengan tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan berada di Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya dan tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan tiba di Madrasah Diniyah An-Nuraniyah. Walaupun kondisi cuaca yang hujan tidak menghalangi saya dan juga tim untuk bertemu murid-murid di Madrasah Diniyah An-Nuraniyah yang berada di Desa Sulang ini. Saya begitu kagum melihat mereka begitu semangat untuk belajar ilmu agama.
Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya sudah berada di Yayasan Madrasah Diniyah An-Nuraniyah, yang merupakan salah satu yayasan yang mendapatkan bantuan ataupun juga kontribusi dari Bapak Doni Imam Priambodo. Seperti apa kontribusi yang sudah diberikan oleh Bapak Doni? Ikutin terus perjalanan saya. Setelah melihat langsung lokasi Madrasah Diniyah An-Nuraniyah yang berada di Desa Sulang, Kecamatan Sulang, saya jadi penasaran dan ingin bertemu langsung dengan Ketua Yayasan An-Nur, yaitu Bapak Kiai Haji Arif, untuk mengetahui sejarah dari Yayasan An-Nur dan bagaimana kontribusi Bapak Doni Imam Priambodo sejauh ini kepada yayasan tersebut. Nah, karena lokasi Madrasah Diniyah An-Nuraniyah dan Yayasan Binur yang tidak terlalu jauh, akhirnya saya dan juga tim sudah sampai nih di lokasi Masjid Baitur Rahman. Akan langsung bertemu dengan pimpinan yayasan, yaitu Bapak Kiai Haji Arif. Assalamualaikum Pak, dengan Uki Pak, saya dari TVR Parlemen. Pak, tadi saya sudah sempat main ke Madrasah Diniyah An-Nuraniyah. Iya, betul. Oh. Tadi banyak banget anak-anak yang mau belajar ngaji, katanya mulai dari TK sampai sanawi. Sampai sanawiyah ya Pak. Kalau misalnya Pak Kiai Haji Arif sendiri kan sebagai ketua yayasan ya Pak, kalau misalnya boleh tahu sebenarnya yayasan ini berdiri sejak kapan ya Pak? Ya sudah lama, sudah 85 tahun 85. Kalau boleh tahu kegiatan di Yayasan Binur ini kan kita juga ada di masjid besar ini ya Pak ya? Iya, Masjid Baitur Rahman. Namanya Baitur Rahman. Itu apa aja sih Pak kegiatannya sebenarnya? Oh, kegiatannya ya karena masjid ini adalah sebagai tempat untuk syiar Islam. Ya. Jadi saya bagi di sini kalau untuk momentum-momentum yang untuk mengembangkan Islam ini memang saya letakkan untuk di masjid besar ini dengan harapan semoga masyarakat yang ada di wilayah sini bisa berkumpul dan bisa menikmati masjid besar ini. Oke, jadi sebagai sarana berkumpul umat Islam di Kabupaten Rembang, tepatnya di desa sini. Kecamatan Sulang. Kecamatan Sulang di Kabupaten Rembang sini ya Pak. Tapi kalau misalnya kegiatan tadi ke Madrasah Diniyah, sebenarnya ada berapa sih ataupun juga sejak kapan sih Madrasah Diniyah An-Nuraniyah itu berdiri Pak? Madrasah An-Nuraniyah itu sudah lama, mulai 77 lah itu sudah dibangun. Terus alhamdulillah mulai 90-an itu ada bangunan yang seperti tadi di Oke, jadi sebenarnya dulunya bangunannya masih tidak sebagus sekarang gitu ya Pak. Nah, dengar-dengar juga nih Pak, katanya juga ada bantuan ataupun juga kontribusi dari anggota DPR, salah satunya adalah Bapak Doni Imam Priambodo, betul kan? Iya betul, betul ya Pak. Betul. Terus Bapak sendiri sebagai ketua yayasan, bagaimana Pak menilainya peran dari Pak Doni itu sendiri? Ya alhamdulillah itu bisa dinikmati oleh terutama dapil Rembang, Pati, Blora, Purwodadi. Ya, jadi Bapak menilai Pak Doni sebagai anggota DPR dari Partai Nasional Demokrat sangat membantu untuk akhirnya bisa menjalankan bagaimana operasional dari yayasan ini. Sebenarnya kalau misalnya ada nggak sih Pak harapan Bapak terkait dengan bagaimana mungkin Pak Doni nanti kita sama-sama ketemu, terus apa sih yang bisa Bapak harapkan untuk akhirnya kemajuan dari yayasan ini sendiri Pak? Ya untuk bisa mengangkat harkat martabat terutama masyarakat Kabupaten Rembang khususnya dapil di sini, terus terutama sekali untuk yayasan Binur, terus Masjid Baitur Rahman ini. Semoga nanti kelanjutannya bisa malah kokoh dan malah berkembang. Jadi nanti bisa masyarakat bisa menikmati. Oh itu betul-betul Mas Doni yang bisa jadi wakil dari dapil Rembang, Blora, Pati dan sebagainya. Nama saya Naila Jazilatin Imah. Alhamdulillah sejak adanya komputer kita biasanya kan kalau dapat tugas itu kan larinya di warnet. Tapi alhamdulillah sejak ada komputer kita bisa lebih mudah untuk mengerjakan tugas di sini. Kalau di MA Binur ini yang kekurangan itu gedungnya dan sarana prasarananya masih sangat kurang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Priambodo yang telah memberikan bantuan komputer sehingga kita bisa belajar lebih semangat lagi. Dan harapan kami semoga bantuan itu bisa berlanjut. Terima kasih.
pemirsa, saya sangat terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Doni Imam Priyambodo yang senantiasa membantu untuk terus memajukan dunia pendidikan di daerah pemilihannya tersebut ya. Setelah puas mengobrol dengan Bapak Kiai Aji Arif dan bertemu dengan para siswi di Yayasan Binur, sekarang saya dan juga tim Suara Dapil Suara Daerah Pemilihan akan pergi ke lokasi selanjutnya yang berada di Kabupaten Blora. Jarak antara Kabupaten Rembang dan juga Blora bisa ditempuh dengan memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Nah, kali ini saya diajak Pak Doni untuk berkunjung ke salah satu lokasi kelompok tani yang ia bina di Desa Purworejo, Kabupaten Blora, untuk bertemu kelompok tani Margo Makmur. Di sela-sela kesibukan jadwalnya yang padat, Bapak Doni Imam Priyambodo selalu menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan aspirasi dari para konstituennya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bisa melihat langsung bagaimana kedekatan Bapak Doni dengan salah satu kelompok tani Margo Makmur yang ia bina. Beberapa anggota kelompok tani menyampaikan langsung keluh kesahnya kepada beliau seperti berikut ini. Bisa dibantu dibuatkan istilahnya seperti itu lagi biar kita lebih besar lagi gitu. Nah, nanti pasti akan kita bantu lagi seperti apa untuk membesarkan kandang ini sehingga tidak hanya berjumlah 12, tetapi akan kita evaluasi apakah sudah betul, apakah sudah mengerti benar cara mengembukkan sapi ini seperti apa, karena mereka juga asalnya dari 12 ekor. Asalnya dari kandang kecil, dari kandang besar, sehingga perbankan bisa masuk untuk membiayai. Nanti otomatis akan bisa besar. Nah, nanti akan kita jembatani untuk masalah itu. Waalaikumsalam. Gimana? Dengan Uki Pak, oh, saya iya. TV Parlemen dari Suara Dapil Pak. Oh. Sedang apa nih Pak? Ya ini sedang berkunjung dulu kan beri bantuan lewat PSBI. PSBI. Ya, jadi program sosial Bank Indonesia. Program sosial dari Bank Indonesia. Iya. Pak, ini kan saya tadi sudah jalan ke alun-alun Kabupaten Blora. Iya. Kemarin juga sempat mengunjungi Madrasah Diniyah Nuraniyah, Pak. Ini kan sekarang masuk di dapilnya Bapak di Jawa Tengah 3 ya, Pak. Kalau misalnya Pak Doni sendiri, gimana sih Pak sebenarnya membagi waktu kegiatan, misalnya Bapak juga harus bekerja di DPR di Senayan dan juga Bapak juga harus mengunjungi konstituennya Bapak di Jawa Tengah 3 ini, Pak. Ya kan kita memang sebagai anggota dewan kan diberikan waktu untuk reses ya. Ya kita reses kan 2 bulan, relatif 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Jadi setiap 2 bulan kita berkeliling di 4 kabupaten. Kadang kita bagi, kalau konsentrasinya lebih banyak ke 2 kabupaten ya kita konsentrasikan di 2 kabupaten. Kan kita ada 4 kabupaten nih. Gitu. Nah, salah satunya banyak percontohan-percontohan yang kita arahkan untuk membuat klaster-klaster binaan itu. Salah satunya ya ini, jadi peternakan terintegrasi pertanian. Di Bank Indonesia sendiri ada program sosial Bank Indonesia. Mereka banyak program-program, salah satunya juga membuat memberikan bantuan kandang sapi. Tetapi tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga pendampingan. Pendampingan ada sarjana desanya. Nah, ini dibina sehingga mereka bisa menjadi peternak yang bisa mandiri. Yang mandiri gitu ya. Ya Pak Doni, kalau misalnya ngobrolin soal awal karir politik Bapak nih di DPR, awalnya gimana Pak? Kan kalau misalnya backgroundnya Bapak dari seorang pengusaha, terus sekarang menjadi anggota DPR. Ya, saya ini memang basicnya memang pengusaha. Dan background saya memang sebenarnya bukan pertanian dan peternakan. Jadi saya memang background dulu di elektronika. Sampai sekarang juga bisnis saya masih di bidang yang berkaitan dengan elektronika. Banyaknya angka kemiskinan, Gini rasio yang cukup tinggi. Nah, ini saya terpanggil untuk bagaimana daerah-daerah yang masih minus ini daya belinya bisa meningkat.
contoh misalkan sapi ini kita daging ini masih impor. Daging ya. Angka Kebutuhan masih tinggi ya, Pak? kebutuhan daging kita kan masih tinggi. Tetapi saya yakin potensi ini bisa dimanfaatkan oleh bangsa kita untuk mandiri di bidang peternakan sapi, khususnya menghasilkan daging sapi potong. Pak, saya boleh? Oh ya, silakan itu Pak. Halo. Saya Muki Mas dari Parlemen, dari program Suara Dapil. Mas, ini kan Pak Doni datang ke sini sebagai anggota DPR RI dan juga sebagai salah satu binaan dari Pak Doni ya. Kalau boleh cerita, bisa cerita nih apa sih sebenarnya yang Bapak lakukan ataupun juga sapi ini, apa jenis sapi apa sih itu? Gini Mas ya. Ya alhamdulillah kita awalnya kita diperkenalkan sama Pak Doni Priambodo ini untuk menjalankan kegiatan yang kita dikoneksikan kita sama Bank Indonesia. Waktu itu Kepala Divisi Bank Indonesia yang di Jawa Tengah itu kebetulan Pak Iskandar Simorangkir. Terus kita dapat kegiatan kandang ini, kandang PSBI di tahun 2016. Terus kalian degesteranya ini kan digester untuk penampungan biogas ini kan. Nah ini kan pemanfaatan sebelum limbah kita buang di sawah atau untuk pupuk kan kita bisa untuk dimanfaatkan untuk energi kan ya. Gitu. Kalau kita bicara perbedaan ini jelas perbedaan yang sangat signifikan ya. Kita sangat beda. Kita dapat lebih maju, lebih mengerti tentang pola budidaya, lebih punya pandangan ke depan yang ternyata potensi yang bisa kita gali setelah kita studi yang difasilitasi sama Pak Doni, kita lebih membuka mata lebar-lebar. Jadi ketika butuh uang tidak langsung sapinya langsung dipotong gitu ya Pak, tapi kan memiliki lagi pola pikir yang lebih panjang. Kalau misalnya sejauh ini apa sih Pak, misalnya kendalanya mungkin yang bisa disampaikan langsung sama Pak Doni di sini dari Komisi 11? Kalau soal kendala Pak ya, kita di kegiatan kita itu masalah pemasaran Pak. Jadi selama ini kita kan yang untuk konvensional di Blora ini lewatnya kan lewat Blantik, istilah Blora kan Blantik penjual semacam tengkulak sapi. Ini kan kalau biasanya kan ada semacam ketika petani mau panen itu kan dia punya dalih ini harga turun kayak apa kan kayak gitu. Oh gitu, jadi Pak Muhsin lebih ke soal bagaimana memutus potongan dari para tengkulak seperti pemasarannya. Kalau Pak Doni tanggapannya gimana nih Pak terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Pak Muhsin sejauh ini? Ya memang itu salah satu kendala adalah pemasaran ya. Jadi kita nantinya mengarahkan mereka untuk memotong sapinya sendiri. Jadi mereka nantinya tidak langsung jual sapi utuh, tetapi mereka punya memotong sapinya sendiri, lalu dibuat packingnya sendiri, nah gitu nilai jualnya sudah akan lebih tinggi. Nah ini kita sedang gali potensinya seperti apa. Kalau saya yakin potensi untuk pemasaran tinggi sekali karena apa? Demand atau kebutuhan daripada daging sapi ini cukup besar sekali karena kita masih impor dari Australia dan yang lain-lain kan gitu. Saya kira itu. Ya, Pak Muhsin terima kasih Pak. Nanti semoga bisa berkunjung lagi. Pak Doni, kita mau kemana lagi nih Pak? Wah ini saya mau ngecek lagi ke Todanan. Nah itu ada binaan kita yang sama, mungkin pertanyaan beda. Kalau ini kan pertanyaannya cabai. Nah, mungkin di sana kita lihat hal yang lain lagi tapi serupa gitu. Serupa. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, terus ikutin perjalanan saya dan juga Bapak Doni Imam Priambodo. Ikutin terus Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Setelah mendengarkan semua aspirasi dari para petani secara langsung, Bapak Doni berjanji untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan permasalahan para petani tersebut kepada pemerintah. Perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan masih berlanjut nih pemirsa di Kabupaten Blora. Kali ini saya akan diajak menuju kelompok tani Taruna Muda Serut yang berada di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Suki, udah ngapain ini? Hai Pak Doni. Ini Pak lagi ngeliat-liat tembakau. Katanya ini tembakau salah satunya juga punya Bapak ya Pak? Hasil binaan Bapak ya? Ini salah satu konstituen kita. Ini petani tembakau. Oh gitu. Gitu, Oh, ya. ini kalau yang kelompok tani Karuna Muda Seret udah berapa lama Pak Bapak lakukan pembinaan? Ya sejak saya menjadi anggota dewan, kita juga melihat potensi daripada produksi daripada tembakau. Produksi dari para tembakau ya Pak? Tembakau, betul. Dan memang sebenarnya pusatnya juga ada di Rembang. Nah, tetapi pihak pabrik rokok biasanya juga melakukan pembelian tembakau dari daerah lain. Dari daerah lain. Termasuk di Blora ini. Termasuk di Blora. Tapi kita ketahui juga kan salah satunya Jawa Tengah menjadi salah satu penghasil tembakau terbesar ya Pak? Betul, ya. Ini ada salah satu kelompok tani ya Pak ya? Ya Mas? Iya Mas. Halo Mas, dengan Uki Mas dari TV Parlemen. Mas, gimana kabar? Alhamdulillah. Oh iya Mas, kalau misalnya ini salah satunya kan Mas dari kelompok tani di sini ya Mas? Iya, iya. Terus kan juga dibina sama Pak Doni. Iya, Gimana nih Mas? Selama ini sejauh ini binaan yang sudah diberikan oleh Pak Doni? Alhamdulillah dari selama kami berkomunikasi dengan Pak Doni, yang pertama saya berterima kasih kepada Bank Indonesia. Iya. Yang kedua kepada Bapak Doni yang telah memberikan kami kami bantuan melalui Pak Doni dengan adanya kandang komunal, degester, rumah pakan dan rumah kotoran. Oke. Ada chopper, terus hand traktor, dan juga kemarin kami diberi fasilitas untuk pengembangan cabai. Kami diberi mesin pengawet cabai namanya Ozon. Oh gitu. Jadi mungkin masih ada nggak sih harapan lain terkait dengan bantuan sejauh ini yang sudah didapatkan? Masih nggak ada kekurangan atau kendala-kendala yang sejauh ini mungkin? Harapan kami Pak Doni, Iya. karena salah satu tembakau ini bisa dibilang belum sempurna Pak Doni. Karena di waktu kita tanam, kita ini kekurangan air. Kendalanya kita belum bisa memanfaatkan, menggali atau mengambil air tersebut. Di situ harapan kami ke depan supaya pertanian kami bisa lebih maju, bisa lebih menguntungkan. Harapan kami caranya Pembuatan irigasi kayak gitu? Enggak, pengambilan air dari tanah, dari sumur Pak Doni. Mau bikin sumur, Iya. sumur bor ya. Saya yakin itu bisa dilakukan. Kalau hanya untuk ngebor, yang penting kandungan air tanah itu ada. Ya. Lain dengan daerah-daerah yang lain itu memang untuk mendapatkan air susah. Nah, itu nanti kita fasilitasi supaya mendapat bantuan untuk pengeboran air sehingga nanti itu bisa dimanfaatkan oleh petani. Nah, kira-kira itu satu titik itu bisa mengairi berapa hektar? Kira-kira satu titik di sini kemarin sekitar 4 hektar. Oke. Selama ini pemasaran lancar ya? Iya, pemasaran alhamdulillah lancar. Karena ini ada MOU yang jelas, kita harga berapa, ngejualnya jelas seperti itu. Ke mana jualnya? Ini jualnya kami ke PT Sadana Arif Nusa. Dari Surabaya. Surabaya ya. Dia Ya. suppliernya ini pabrik rokok. Suppliernya pabrik rokok, iya. Oke, jadi dari sistem pemasaran aman, hanya tadi kendalanya dari di sumber air tadi ya Pak ya? Sumber air, iya. Ya, ya. Oke. Kebetulan saya sendiri juga berkomunikasi intensif dengan pabrik rokok. Oke Pak. Beberapa pabrik rokok ya kita minta supaya mereka juga memperhatikan tidak hanya membeli tetapi juga memperhatikan bagaimana menanam yang baik, lalu panennya seperti apa. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa petani ini harus dibina, itu supaya hasil yang mereka peroleh ini bisa dimanfaatkan oleh pabrik. Tidak berhenti di situ Tidak ya Pak? berhenti di situ, gitu. Saya kira itu. Oke, kita masih mau kemana lagi nih Pak kira-kira? Ini kita nanti habis ini ke Rembang. Nah, kita akan lihat di sana ada beberapa yang sudah kita bantu, termasuk ada produksi jamur. Ada produksi jamur di sana. Jadi bisa nyobain juga nanti. Boleh. Ayo Pak, kita langsung aja kita Oke. ke produksi jamur ya Pak. Ya. Nah, bisa tadi sudah kita
bersama dengan petani tembakau dan juga pastinya bersama dengan Pak Doni. Nanti kita akan lanjutkan perjalanan saya dan juga tim dari Suara Daerah Pemilihan. Jangan kemana-mana. Sebelum pamit, saya masih berkesempatan untuk bisa berkunjung ke Rumah Aspirasi yang berlokasi di Desa Sulang di Kabupaten Rembang. Nah, Rumah Aspirasi ini sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu. Ditujukan untuk para konstituennya yang berada di daerah pemilihan Jawa Tengah 3 untuk bisa menyampaikan aspirasi dan keluhannya kepada Bapak Doni Imam Priambodo dan timnya. Berhubung lokasi Rumah Aspirasi berdekatan dengan Yayasan Binur, saya penasaran nih dengan kegiatan siswa Yayasan Binur yang konon katanya memiliki tempat pembudidayaan jamur tiram. Jadi Ketua Yayasan Binur berharap setelah lulus nanti, para siswa memiliki kemampuan untuk bisa membudidayakan jamur yang nantinya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Ya pemirsa Suara Dapil, saat ini saya sudah berada di tempat budidaya jamur, tepatnya di Yayasan Binur. Dan sekarang sudah sama Mas. Di sini Mas, kalau boleh tahu ini jenis jamur apa ya Mas? Ini jamur tiram Mas. Jamur tiram. Bisa diceritain proses awalnya sampai akhirnya ini udah siap panen ya? Siap panen. Panen. Oke. Nah ini kan salah satu juga yang mendapatkan bantuan dari Bapak Doni Imam Priambodo. Boleh diceritain nggak tuh Mas? Ya kan untuk pesantren kan anak-anak biar dapat pengalaman, biar dapat untuk kerja besok di rumah kan ini bisa jadi apa? Bisa jadi salah satu modal. Nah, Pak Doni ini membawa bantuan atau apa untuk pondok pesantren kami melalui jamur ini. Nah, Pak Doni membawa bantuan-bantuan dari bibit sampai panen itu dikelola pondok pesantren. Ya jadinya kalau sudah mau panen ya kayak gini nih. Oke, ini jadi salah satu jamur tiram ya udah siap panen ya. Iya. Jadi bantuan dari Pak Doni sangat berguna sekali untuk Yayasan Binur, untuk akhirnya teman-teman yang bersekolah di Yayasan Binur bisa melakukan kegiatan lain selain melakukan pendidikan ya. Mungkin ada harapan lain nggak Mas selain tadi kan sudah dibantu terkait dengan bibit dan juga cara penanaman jamur tiram ini, ada mungkin? Ya, saya minta kepada Bapak Doni yang sebagai DPR RI untuk membantu kami santri pondok pesantren Binur supaya santri-santri ini bisa mendapatkan bantuan-bantuan lagi sehingga besok kalau dapat bantuan bisa untuk bisa modal kerja besok. Oh, bantuannya butuh bantuannya seperti apa misalnya Mas? Seperti pelajaran apa? Pendidikan pertanian atau UKM atau lain-lainnya seperti yang untuk bekerja yang tidak mempunyai ijazah-ijazah kan. Oke, jadi biar bisa setelah sekolah atau lulus sekolah dari Yayasan Binur ini bisa langsung bekerja ataupun juga melakukan usaha seperti itu ya. Assalamualaikum. Gimana? Oh, ramai sekali nih. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke. Gimana? Apa namanya? Komputer dipakai nggak itu? Dipakai. Oh, ada kendala nggak ada? Nggak ada. Dipakai beneran itu? Internetnya jalan nggak? Gimana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo, Pak Mas Oki, gimana Mas Oki? Wah Pak, ini lagi apa nih Pak? Ya lagi ini ya, teman-teman kita nih. Jadi ini salah satu binaan kita. Beberapa bantuan juga kita berikan ini supaya mereka juga bisa mengenal dunia luar. Kita beri bantuan komputer, lalu koneksi internet dan lain-lain gitu. Iya. Dan kemarin Pak, saya kemarin sudah ke Madrasah Diniyah An-Nuraniyah juga itu untuk belajar, santri-santri juga belajar buat ngaji. Kalau kemarin tadi juga saya udah diajak ke peternakan sapi dan juga tadi sudah ke petani tembakau Pak. Sekarang kita berada di Madrasah Aliyah Binur ya Pak ya. Ya benar. Dan pastinya saya terima kasih banyak banget. Pastinya juga masih banyak sekali kan Pak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya selama kunjungan ke daerah pemilihan. Luas sekali. Jadi kita di Dapil 3 ini kan meliputi 4 kabupaten.
Grobogan, Rembang, Dorapati. Ini baru kita dengan program Suara Dapil ini baru saya tunjukkan untuk yang bidang-bidang yang bukan di pesisir pantai. Nah, kita ada Rembang dan Pati itu nanti juga masih banyak sekali binaan kita yang untuk nelayan belum kita expose gitu kan. Dan tentunya saya sebagai anggota DPR sesuai dengan Undang-Undang MD3 yang salah satu tugas utamanya adalah membangun daerah pemilihan. Nah, ini yang akan kita galakkan terus dan bahu-membahu dengan pemerintah supaya daerah pemilihan saya ini di Dapil 3 Jawa Tengah bisa sejahtera, makmur sesuai dengan cita-cita dari negara kita. Tapi kalau misalnya selama sudah Bapak menjabat sebagai anggota DPR, apa visi dan misinya sejauh ini menjadi anggota DPR sudah terpenuhi ataupun juga masih ada hal-hal yang kira-kira kalau terpenuhi saya kira belum ya Mas, karena perlu waktu gitu kan, banyak sekali yang harus dibenahi. Lalu pemerataan anggaran ini juga harus dalam pengawasan kita, dan bagaimana memeratakan daripada anggaran itu supaya semua kabupaten yang ada di daerah pemilihan ini bisa membuat rakyatnya sejahtera, lalu kemiskinan juga kita tanggulangi. Tentunya kepala daerah ini target utamanya menjadi kepala daerah yang sukses. Bagaimana caranya, yaitu menekan angka generasi. Menekan angka gini. Dan semua tujuan dari kegiatan daerah pemilihan, misalnya kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing untuk meningkatkan perekonomian, untuk akhirnya menghilangkan kemiskinan dan juga gini rasio tadi ya Pak. Dan pokoknya juga diingat mungkin pemirsa terkait dengan kunjungan anggota DPR RI bukan hanya pada saat masa reses ya Pak? Enggak. Kadang-kala kita kalau misalkan tidak hanya di masa reses, kadang kita akhir minggu juga kita kunjungi dapil, kadang ada permasalahan di daerah, kita juga harus membantu kan begitu. Bahkan kadang-kadang juga dari teman-teman daerah datang ke Jakarta gitu, nah, kita juga siap melayani karena kita adalah wakil rakyat. Wakil rakyat yang siap melayani dan juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan konstituen di daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Dan Pak, saya terima kasih banyak Bapak sudah dikasih waktu, sudah diizinkan melihat-lihat di daerah pemilihannya Bapak, dan pastinya juga saya Uki Abdul dan juga Pak Doni Mambriambodo dan juga teman-teman dari Yayasan Binur mengucapkan terima kasih. Jangan lupa menyaksikan Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan episode selanjutnya. Sampai jumpa.